Oke, puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Irwan, Bu Angel, Bu Sila yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan satu kesaksian. Memperkenalkan diri, nama saya Robert Daniel Kudaling. Saya alumni Charis Bible College angkatan yang ketiga atau CJ3. Nah, kesaksian saya adalah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan khususnya buat saya. Saudara, saya ini sejak muda melayani Tuhan secara full time. Dan waktu itu juga saya tinggal di Pastori. Kemudian saya pindah ke Jakarta dan saya tinggal di Lipo Karawaci. Saya masuk dalam sekolah Alkitab, sekolah teologia 4 tahun. Dan saya ambil jurusan pastoral. Saudara, dalam selama pelayanan saya, sejak dari muda itu saudara, bahkan sampai saya sekolah di Alkitab itu, saya melakukan semua pelayanan, mulai dari worship leader, singers, bahkan perintisan gereja, pelayanan penjara, pelayanan pemulung, bahkan visitasi kepada jemaat, visitasi kepada orang yang melahirkan, orang yang meninggal, semua itu saya lakukan teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam pelayanan saya itu yang saya lakukan selama saya melayani secara full time. Bahkan saya melayani itu nggak kenal waktu. Bahkan sampai handphone pun saya itu harus aktif 24 jam. Kayak di UGD ya Bapak Ibu. Handphone saya itu harus aktif selama 24 jam. Semua pelayanan yang saya lakukan dan saya lihat di mana saya melakukan semuanya itu yang saya pikir ini buat Tuhan. Saya lakukan ini buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi selama dalam pelayanan saya itu saya kunjungi orang, saya mendoakan orang. Memang saya itu buat Tuhan saudara-saudara semuanya. Saya melayani dan buat saya ini sulit untuk berkata tidak. Setiap pelayanan itu saya sulit untuk berkata tidak saudara. Setelah saya masuk di dalam pernikahan, saya terus melakukan pelayanan seperti ini. Di dalam pernikahan saya terus melakukan pelayanan seperti ini. Sampai suatu titik, saya merasa capek dalam pelayanan. Bahkan saya sempat ditegur oleh istri saya, karena saya lebih fokus melayani orang daripada melayani keluarga. Karena nggak ada waktu buat keluarga. Karena buat saya ini pelayanan untuk Tuhan. Jadi yang saya lakukan secara rutinitas setiap hari itu saudara. Sehingga istri saya berkata, kok kamu lebih fokus kepada orang-orang yang kamu layani pada keluarga sendiri. Saya melayani orang lain. Kapan saja saya layani, baik pagi, siang, malam, subuh pun saya layani saudara. Bahkan orang telepon untuk datang ke rumah, tolong doakan saya. Tengah malam saya datang untuk mendoakan. Orang telepon, saya dalam keadaan sakit, saya butuh untuk ke rumah sakit, saya datang, saya jemput, saya bawa ke rumah sakit. Saya terlalu sibuk mengurus orang-orang lain saudara, daripada memperhatikan keluarga. Karena kenapa saudara? Karena saya memikul tanggung jawab orang itu, atas kondisi fisik maupun rohani dari orang tersebut. Dan saya banyak bertindak untuk mengubah orang itu saudara. Dan banyak orang tidak berubah, bahkan mereka kembali dengan masalah yang sama. Dan saya berusaha untuk mengubah mereka. Tetapi yang saya lihat mereka kembali dengan masalah yang sama. Dan masalah yang sama itu juga. Ini yang terjadi saudara. Sehingga membuat saya menjadi jenuh, menjadi capek. Saya letih di dalam pelayanan. Karena saya hanya bersandar pada diri saya sendiri saudara. Saya berusaha untuk memperbaiki orang-orang saudara. Daripada bersandar kepada Roh Kudus untuk membantu saya. Membagikan kebenaran yang sederhana. Dan saya percaya bahwa yang saya lakukan ini untuk orang-orang yang saya lakukan untuk membawa mereka supaya mereka berubah. Tetapi saya melakukan itu salah. Karena saya melakukan itu dengan kekuatan saya sendiri. Nah ini yang terjadi saudara. Seperti contoh pada saat saya mendoakan orang sakit. Waktu saya mendoakan orang sakit, kok gak sembuh? Saya mulai rasa, kok gak sembuh ya kenapa ya? Saya mulai rasa ada sesuatu di dalam diri saya terintimidasi. Bahkan saya doakan orang sakit,
Bukan semua malah meninggal. Saya rasa terintimidasi lagi. Kok saya doakan bukan sembuh tapi meninggal. Karena saya bersandar kepada kekuatan sendiri. Dan suatu waktu saudara, saya diberikan satu buku oleh gembala saya, yaitu dengan judul Perubahan yang Bukan Karena Usaha Kita. Kemudian buku yang kedua yaitu Roh Jiwa Tubuh dengan penulis Andrew Wommack. Saya nggak tahu, saya belum tahu kenal Andrew Wommack itu siapa. Tapi dari buku yaitu Perubahan Karena Bukan Usaha Kita itu sangat mempengaruhi pikiran saya. Kemudian saya baca Roh Jiwa dan Tubuh juga. Dari buku-buku tersebut itu mengubah paradigma saya. Dan itu sangat memberkati buat saya. Dari situ saya mulai cari buku-buku berjudul yang dikarangi oleh Andrew Wommack. Saya mulai cari buku-buku tersebut dan saya mulai baca saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya diberikan kesempatan, saya bersama istri saya. Kami masuk di Charis Bible College pada tahun 2019. Dan setelah kami masuk di Charis Bible College, kita banyak belajar dari Alkitab dan mempraktekkan firman Tuhan. Karena yang saya lihat ini sangat praktis Bapak Ibu Saudara. Di Charis Bible College ini kami belajar dari Alkitab, kami dimuridkan saudara. Dan selama belajar, banyak hal yang membongkar paradigma saya. Selama kami belajar di situ saudara, saya seperti berada naik di pesawat tempur. Dan saya sedang berperang melepaskan bom. Itu yang saya alami. Karena apa? Karena saya sudah terbentuk dengan prinsip, pola, doktrin yang cukup lama. Teori-teori yang cukup lama itu sudah terbentuk dalam pikiran saya. Dalam pemahaman saya. Setelah dengan buku yang saya baca dari Andrew Wommack dan saya masuk di Charis, itu sepertinya ada satu bom yang masuk kepada saya dan mulai menghantam saya. Dan selama saya belajar di situ, setiap pelajaran yang saya terima, saya sangat itu menguncang pemahaman saya. Tetapi yang saya lihat dari pelajaran-pelajaran di Charis, semua itu ada dasar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya mulai mengalami satu pembaharuan budi saudara, pembaharuan dalam pikiran saya. Firman Tuhan yang saya dapat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata begini. Sekalipun kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Buat saya menjadi murid, saya harus berpegang kepada firman. Dan itu menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan saya. Bahwa saya menjadi murid, saya harus memperoleh melalui kedewasaan di dalam pengetahuan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Ini yang saya mulai lakukan di dalam kehidupan saya, saudara. Sehingga di Charis pemahaman saya akan Tuhan berubah Bapak Ibu Saudara. Saya mulai mengerti identitas saya di dalam Tuhan. Saya belajar tentang otoritas saudara. Bahwa kita sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Saya belajar tentang healing. Saya belajar tentang hal-hal berdoa. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Sehingga mulai dari level 1 sampai level 3 saudara. Saya mulai mengalami satu terobosan dalam pola pikir saya. Bahkan di dalam pelayanan saya. Saya ini seperti parcel yang dibongkar dan mulai diatur kembali. Saya seperti masuk di Charis ini, seperti saya lagi di recycle. Dibentuk ulang saudara. Untuk memperbaiki semua hal-hal doktrin, pola-pola teori yang banyak saya terima. Begitu banyak saya mengalami banyak kekecewaan dalam pelayanan. Saya mulai banyak hal dengan saya rasa capek. Saya mulai rasa jenuh dalam pelayanan. Tetapi setelah mulai di Charis, saya menemukan satu visi yang luar biasa. Saya mulai dibentuk di situ saudara. Pemahaman saya mulai diubahkan saudara. Dan saya saya sampaikan tadi, bahwa saya seperti parcel yang mulai dibentuk, diatur ulang saudara. Dengan semua pelajaran yang saya terima saudara. Itu ternyata membuat dampak dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan di dalam keluarga saya pun, di dalam pelayanan saya. Dan saya mengerti bahwa mengenai pelayanan ini bukanlah satu beban yang seharusnya saya pikul. Sebagai pelayan saya memberikan mereka firman Tuhan.
Saya mulai mengajarkan setiap orang-orang yang saya layani. Saya membawa mereka untuk bertumbuh di dalam firman. Mengizinkan karunia-karunia Roh Kudus untuk bekerja kepada mereka. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dari situlah saya mulai mengajarkan mereka untuk menggunakan otoritas Tuhan. Dan mereka mulai mempraktekkan firman Tuhan. Dan saya harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meminta saya untuk memperbaiki orang-orang atau untuk melakukan apapun sendiri. Tuhan mau supaya saya melibatkan dia, mengandalkan dia, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam pelayanan saya. Yang saya lakukan adalah menabur benih firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu akan mengubah setiap mereka. Membawa mereka untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ini yang saya alami dalam pelayanan saya, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruh kepadanya. Karena saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan saudara. Ini yang saya lihat dalam pelayanan saya, saudara. Di situ saya mulai berani untuk tidak mengambil semua pelayanan saudara. Sikap ini saya dapatkan dari pewahyuan yang saya terima. Untuk 1 yes, saya bisa bilang 1000 no, saudara. Berarti saya bisa menolak, ya, saya bisa menolak tidak semua pelayanan saya harus ambil, saudara. Ada bagian-bagian orang lain yang bisa melakukan, saudara. Karena kita adalah satu tubuh Kristus, saudara. Sehingga dari situ saya nggak capek, saudara, melayani. Dan saya mulai tahu tujuan saya, visi saya, saudara. Sehingga saya mulai fokus kepada tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mulai lebih terarah di dalam pelayanan saya. Dari situ saya mulai fokus dan mulai terarah, saudara. Sikap saya juga melayani berubah, saudara. Waktu saya melayani orang, saudara, yang saya lihat adalah kasih Tuhan kepada mereka. Sebagaimana Kristus melihat saya dengan kasih-Nya, begitu juga orang yang saya layani, saya melihat Kristus yang ada di dalam mereka. Saya memandang mereka dengan kasih-Nya, saudara. Dan banyak perubahan terjadi di dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya. Begitu juga banyak hal yang saya alami, saudara. Orang-orang yang saya layani, saya menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Ya. Kemudian juga di samping saya mengalami pemahaman, pembaharuan secara akal budi, saudara. Saya juga mengalami kesembuhan. Dulu saya mengalami sakit pinggang atau saraf kejepit. Secara medis itu harus dioperasi, saudara. Tapi saya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Pada suatu waktu saya juga mengalami, tiba-tiba dia kambuh lagi, saudara. Tapi yang saya lakukan apa? Saya harus lawan. Waktu itu ada kelas orientasi di Karis, saudara. Tiba-tiba datang sakit itu, saudara. Saya sudah gak bisa lagi untuk datang ke sekolah, saudara. Tiba-tiba istri saya masuk ke kamar, dia bilang, bangun, kamu jalan. Dan saya harus bertindak. Dan saya lakukan, saya bangun, saya berjalan. Mau ikat tali sepatu pun gak bisa. Ini sakit, saudara. Saya sampai panggil anak saya, tolong ikat sepatu papi. Waktu saya mau nyetir mobil pun itu gak enak banget. Tetapi saya percaya waktu saya melangkah dengan iman, saya sudah sembuh. Dan pada saat itu saya mengalami kesembuhan secara sempurna, saudara. Secara kesembuhan, secara knowledge saya berubah, saudara. Begitu juga, saudara, mengenai keuangan, kami dipulihkan dengan keuangan. Finansial kami dipulihkan, saudara. Bahkan kami mengalami, anak kami juga mengalami apa yang kami praktekkan, saudara. Bagaimana anak kami juga dia memperhatikan apa yang kami alami. Dan itu menjadi dampak buat anak kami, saudara. Saudara, anak kami itu sejak dari SMP sampai dia kuliah, dia banyak baca buku Andrew Wommack. Bahkan sewaktu tugas sekolah pun, untuk meringkas buku, dia ambil buku Andrew Wommack. Sampai sekolah pun kaget, kok ini anak beda banget ya. Tapi mereka bilang, kok ini isinya bagus banget gitu. Itu yang mereka lihat, saudara, karena anak kami tuh melihat apa yang kami lakukan, saudara. Bahkan suatu waktu dia pulang, dia di perpustakaan dia turun tangga, itu pas ada anak tangga, dia kepleset dan jatuh. Dan kakinya itu keseleo dan itu miring, engsel kakinya itu miring. Dan itu dia gak bisa jalan. Dia telepon saya, papi tolong jemput saya. Saya jemput dia dipompok oleh teman-teman. Ke dokter bilang, Pak ini harus dioperasi dan harus pasang pen.
Tapi kami pergi ke dokter tulang, dia tarik, dia perbaiki lagi. Dokter bilang, Pak ini harus dioperasi. Saya bilang, gimana Ariel? Enggak Papi, saya nggak mau operasi. Oke, dibawa ke rumah, dan sudah berapa hari kemudian anak saya ngomong gini, Pi, 3 hari saya bisa jalan Pi. Terus saya bilang gini, terjadilah sesuai dengan imanmu nak. Dan pas 3 hari dia keluar dari perpustakaan udah nggak bawa tongkat. Karena dia meresponi dan dia melihat apa yang kami lakukan saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami saudara. Baik dalam pelayanan saya mengalami satu perubahan. Dalam keuangan kami, bahkan dalam kesehatan, bahkan melihat anak kami juga mengalami satu perubahan saudara. Karena firman Tuhan berkata Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian saudara. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita saudara. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan berdaulat? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan mengizinkan penyakit? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan mengajar kita? Mungkin juga kita sadar, saudara memikul satu tanggung jawab, saudara merasakan kok belum ada satu visi, belum ada tujuan dalam kehidupan saudara. Saudara sedang berada di arah di mana saudara nggak tahu mau kemana saudara. Mungkin saudara capek di dalam pelayanan saudara selama ini. Tapi saya mau bilang kabar baik saudara. Belajarlah di Charis Bible College. Saudara akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Atau saudara bisa mengunjungi di channel YouTube kami di AWM Charis Indonesia. Ada begitu banyak kesaksian pengajaran demi pengajaran. Dan ini yang saya alami saudara. Dan saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.